bakteri atau mikroorganisme ini tidak mempan lagi dikasih antibiotik gitu. Karena dia bisa melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Prima Podcast adalah channel YouTube Puskesmas Rarang yang membahas terkait dengan informasi-informasi kesehatan yang berguna untuk mengedukasi masyarakat dan mengetahui beberapa program yang ada di Puskesmas Rarang. Kali ini, pada episode kali ini kita kedatangan seorang apoteker. Bintang tamu kita karena sebelum-sebelumnya kita banyak membahas terkait dengan penyakit dan pencegahan, ada baiknya juga kita membahas terkait dengan obat juga. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Mas Dodi. Oh iya. Bagaimana kabar Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Agil. Selalu terlihat sehat kalau ketemu Mas. Wah ini. Alhamdulillah. Ini memancarkan aura positif jadinya nih. Semoga kita sama-sama sehat. Amin, amin. Mungkin kita butuh pengenalan dulu, Mas Dodi, supaya masyarakat di rumah pun tahu. Nanti kalau misalnya berkunjung di Puskesmas Rarang, kalau ketemu Mas Dodi, berarti itu urusannya dengan obat. Silakan, Mas. Ya, selamat siang para pemirsa. Perkenalkan, saya Dodi Dwi Cahyadi, apoteker di Puskesmas Rarang. Saya bertugas di apotek dan ruang farmasi Puskesmas Rarang. Oke. Nah, itu dia perkenalan singkat kita dengan Mas Dodi, apoteker dan juga sebagai ini ya, koordinator ya di ruang farmasi. Siap. Nah, Mas Dodi, mungkin saya to the point aja nih. Iya, boleh. Siap. Apa sih Mas Dodi permasalahan terkait dengan obat di masyarakat ini Mas Dodi, supaya mereka atau masyarakat di rumah, pemirsa di rumah tahu terkait dengan penggunaan obat ini Mas Dodi. Oh iya, baik. Untuk permasalahan obat sendiri itu ada beberapa masalah yang mungkin bisa dibahas ya. Oke. Tapi yang sekarang sedang booming dan sedang digencarkan juga oleh Menteri Kesehatan, yaitu tentang penggunaan antibiotik secara bijak gitu. Oke, antibiotik berarti Kemenkes sendiri nih yang ada. Jadi dari Kemenkes itu kita sebagai bawahannya Kemenkes ya, di bawahnya kita setiap bulan itu melaporkan kepada Kemenkes lewat Dinkes tentang penggunaan antibiotik yang rasional. Oh, nah ngomong-ngomong terkait antibiotik, sebenarnya apa sih permasalahan antibiotik yang dimaksud Kemenkes ini Mas Dodi? Oh iya, baik. Untuk permasalahan antibiotik sebenarnya yang sangat dikhawatirkan oleh Kemenkes dan juga WHO juga, bahkan sampai ke WHO itu yaitu masalah resistensi antibiotik ini. Jadi resistensi antibiotik ini dia bisa terjadi kalau penggunaan antibiotik ini tidak digunakan secara rasional dan tepat. Jadi tidak menggunakan antibiotik ini secara rasional dan tepat. Iya. Oke, artinya pasti ada ini ya, pasti ada bahayanya ketika kita tidak menggunakan secara rasional. Iya. Nah, itu dia mungkin pemirsa di rumah perlu tahu juga ini Mas Dodi, apa sih dampaknya bagi kesehatan kita. Baik. Jadi antibiotik ini kan konsepnya itu dia adalah obat yang melawan
mikroba atau Oke. bakteri yang ada di dalam tubuh kita yang menyebabkan penyakit, begitu Mas Agil. Ketika dia resistensi ini artinya mikroba itu bisa melakukan perlawanan atau bisa dianggap kebal terhadap obat antibiotik itu. Sehingga ketika antibiotik itu nanti dikonsumsi oleh kita, kuman, bakteri atau mikroorganisme ini tidak mempan lagi dikasih antibiotik gitu, karena dia bisa melawan, melindungi dirinya sehingga dia kebal. Oke, artinya tidak mempan lagi. Iya, tidak mempan lagi. Nah, apa sih penyebabnya mikroba ini atau bakteri ini sehingga mereka itu kebal itu karena penyalahgunaan dalam bentuk apa maksudnya Mas Dodi? Contohnya. Penyalahgunaan antibiotik itu seperti misal kita menggunakan antibiotik ketika kita tidak terinfeksi bakteri. Ketika kita sakit bukan karena infeksi bakteri. Kemudian kita menggunakan antibiotik tidak sampai selesai. Maksudnya sampai selesai itu mungkin kita diresepkan sama dokter 5 hari untuk minum antibiotik. Sering. Tapi ketika tidak sakit, sudah sembuh. Ya, sudah sembuh, 2 hari sudah sembuh, kita berhenti minum itu. Jadi ibaratnya kita nih mau ngasih racun nih ke mikroba itu. Kita mau meracuni bakteri itu, tapi kita ngeracunnya setengah-setengah. Jadi yang mati pun setengah-setengah gitu. Ada bakteri yang mendapatkan sedikit dosis, dia lama-lama dia beradaptasi gitu dengan dosis antibiotik itu. Akhirnya ketika dikasih antibiotik yang sama, karena kita setengah-setengah tadi minumnya, dia sudah beradaptasi, dia tidak mempan lagi. Kemudian penggunaan antibiotik dengan cara yang tidak tepat, mungkin contohnya antibiotik yang seharusnya diminum, terus kita gunakan dia untuk obat luar. Misal ada kan antibiotik yang kapsul gitu. Kadang ada orang yang luka itu mereka tidak menggunakan salep antibiotik, tapi menggunakan kapsul tadi, sehingga kapsul tadi dia buka isinya, terus dia oleskan itu ke lukanya, padahal itu harusnya untuk minum. Kalau dia tidak digunakan sebagaimana cara pakainya, itu juga bisa menyebabkan resistensi. Gitu. Jadi memang ada banyak beragam ya kebiasaan-kebiasaan masyarakat ini yang memang tidak sesuai dengan aturannya, Mas Dodi. Iya. Mungkin yang simpel tadi bahwa kadang masyarakat ini setelah sembuh dan antibiotiknya belum habis itu malah mereka nggak minum, nggak melanjutkan. Gitu. Padahal sebenarnya pada saat beli dikasih tahu nggak sih untuk disuruh habiskan gitu? Harusnya ya. Harusnya ketika kita mendapatkan antibiotik, kita mendapatkan informasi dari petugas farmasi atau apoteker yang menyerahkan obat tersebut untuk dihabiskan. Biasanya kalau sekarang itu sudah juga tertulis di etiketnya, ada tulisan dihabiskan. Terutama kalau di Puskesmas Rarang ya, kalau di etiket obatnya itu untuk setiap obat antibiotik itu ada keterangannya ya? Ada keterangan untuk dihabiskan obatnya. Jadi kalau obatnya belum habis, biasanya kami di Puskesmas Rarang menyuruhnya untuk tetap minum obat tersebut sampai dia benar-benar habis walaupun sudah tidak sakit atau sudah sembuh begitu, Mas.